Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, semoga kalian semua sehat selalu. Jangan lupa setiap pagi berdoa ya, seluruhnya saja. Semoga nanti kalian dimudahkan dalam belajar. Untuk materi yang kedua, kita akan mengenal tools pengembangan aplikasi web. Kita akan membahas tentang peralatan-peralatan yang dipakai untuk membuat aplikasi web. Kita lihat-lihat dulu. Nanti ada 4 tools yang akan kita coba intip nama-namanya. Nanti kemudian di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas cara instalasi satu persatu dari tools-tools yang akan kita pakai selama 1 tahun ke depan ya. Yang pertama nanti akan ada tools untuk server, memproses aplikasi web dari sisi server. Di video sebelumnya, di materi yang pertama, yang konsep teknologi web, kalian sudah sempat tahu bahwa website itu ada server, ada client. Kalian sebagai user itu adalah client, sedangkan server itu ada di tempat di mana website itu disimpan. Misalnya Facebook punya server. Kemudian kalian sebagai klien, kalian mengakses servernya Facebook untuk bisa menampilkan halaman Facebook kalian. Nah, di dalam servernya Facebook itu di situ pastinya ada tools-tools yang dipakai untuk melayani permintaan-permintaan kalian. Kalian mau download foto, mau upload foto, mau update status dan sebagainya. Itu kan semuanya dilakukan ke server. Nah, di servernya itu pasti ada tools-toolsnya juga. Kemudian ada IDE dan editor. Ini software atau tools, software tools ya yang benar, software tools untuk melakukan implementasi kode program aplikasi web. Jadi untuk codingnya, untuk pemrogramannya, menulis kode-kode bahasa pemrogramannya itu di tools IDE dan editor. Kemudian ada PHP tools untuk pengembangan aplikasi web berbasis PHP. Nanti kita belajar bahasa pemrogramannya PHP, HTML, PHP, CSS, JavaScript dan sebagainya. Tapi PHP tools ini yang utama. Kemudian ada tools untuk JavaScript tools. Ini untuk membantu pengembangan JavaScript pada aplikasi web. Jadi website itu biar bisa interaktif, biar bisa lebih menarik, maka dia biasanya ditambahi dengan JavaScript. Apa itu tools? Tools itu kalau bahasa Indonesianya artinya peralatan. Kalau kita ngomongkan software tools, maka software atau perangkat lunak itu adalah perangkat yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia ya. Dia tertanam di perangkat keras dan hanya bisa dimengerti oleh program komputer. Sedangkan software tool sendiri itu adalah peralatan berupa perangkat lunak yang digunakan untuk membantu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak itu artinya proses produksi perangkat lunak, pembuatan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu direkayasa dari komponen-komponen yang sudah ada, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi perangkat lunak. Nah, alat-alat bantunya itulah yang dinamakan dengan software tools. Alat bantunya juga merupakan perangkat lunak juga. Untuk contoh-contoh toolsnya, yang pertama untuk server, tool server itu ada Apache, kemudian ada MySQL, kemudian ada Examp. Nanti kita akan lebih banyak menggunakan Examp ini ya, yang tools yang ketiga. Karena di Examp ini dia sudah meliputi Apache dan MySQL. Jadi Apache dan MySQL ini sebenarnya sudah terintegrasi di dalamnya Examp. Tapi bisa juga Apache Web Server ini diinstal sendiri, MySQL Server diinstal sendiri. Cuman nanti kita akan lebih banyak menggunakan Examp. Di materi berikutnya nanti kita akan menginstal dan mencoba memakai bagaimana caranya memakai Examp. Kemudian ada IDE dan editor. IDE itu kependekan dari Integrated Development Environment. Jadi program komputer, software komputer yang merupakan lingkungan pengembangan aplikasi. Jadi di dalam software ini itu memiliki berbagai macam fasilitas yang bisa digunakan untuk pembangunan perangkat lunak. Kalau mau bikin software itu bisa pakai IDE. Di situ biasanya sudah bisa untuk menuliskan kode program, untuk melakukan kompilasi atau mengcompile. Kemudian ada juga yang fitur yang untuk menjalankan program itu. Ada juga fitur-fiturnya yang untuk mencari error pada program. Seperti kalau di kelas 10 kalian belajar kode blocks. Kode blocks itu juga salah satu contoh IDE, Integrated Development Environment. Nah, nanti yang kita pakai paling banyak adalah Visual Studio Code. Namun demikian kalian juga bisa menggunakan Notepad++ atau Sublime Text ya.
nanti kita akan paling banyak menggunakan VS Code. Sebenarnya ini ketiganya boleh digunakan sama-sama saja, nggak bisa pakai VS Code. Misalnya, berat, nggak bisa diinstal di laptopnya, itu bisa diganti dengan menggunakan Notepad++, atau juga bisa digunakan Sublime Text. Tapi kalau Visual Studio Code, ini dia sudah lengkap, sudah ada terminalnya, sudah ada file explorer-nya, jadi kalian kalau mengorganisasikan file-file kode program tidak perlu repot-repot ngecek di My Computer. Dia sudah ada tempat untuk mengetik program atau editornya, untuk mengetik kode programnya, dan juga ada untuk plugin-plugin yang lain, banyak sekali. Nanti di materi berikutnya kita akan eksplorasi mengenai Visual Studio Code. Tapi ini berbeda dengan Visual Studio yang dipakai untuk pemrograman Visual Basic di kelas 10 ya, berbeda. Kemudian untuk PHP Tools, ini ada Laravel dan CodeIgniter. Nanti kita akan kemungkinan paling banyak akan menggunakan Laravel, tapi juga tidak menutup kemungkinan kita akan coba CodeIgniter. Sebenarnya keduanya ini sama-sama fungsinya untuk membantu pengembangan perangkat lunak berbasis PHP. Sedangkan PHP sendiri itu kepanjangannya adalah PHP Hypertext Preprocessor. Dia adalah bahasa pemrograman web server side yang bersifat open source. Jadi bisa dipakai secara gratis, tidak perlu membeli. Dia merupakan script atau kode program yang menyatu dengan HTML dan berada pada server side HTML embedded scripting. Dia berada pada server. Kalau misalkan kalian buka websitenya Facebook, kita contohnya Facebook ya yang paling gampang, itu yang tampil di halaman web kalian itu adalah client side scripting. Jadi kita coba buka Facebook lah. Pilih facebook.com. Nah, yang tampil di dalam kalian ini, itu kita bisa lihat kode programnya. View page source. Nah, di sini akan muncul kode program dari Facebook, tapi yang client side yang bisa kalian akses. Sedangkan ketika kalian login Facebook dengan menggunakan username dan password, itu dia akan mengirimkan data username dan password ini ke dalam servernya Facebook sana. Jadi kalau kalian salah nulis password, nanti akan mendapatkan peringatan tidak bisa login. Tapi kalau benar, nanti kalian akan mendapatkan pesan berhasil login ya, berhasil login. Kemudian nanti kalian bisa menampilkan apa yang menjadi homepage Facebook kalian. Ini foto-foto dari teman-teman di Facebook dan lain sebagainya. Ini kan tidak mungkin kalian miliki kan, ini dimiliki oleh orang lain, tapi dia sama orangnya sudah diupload ke servernya Facebook. Nah, servernya Facebook lah yang mengirimkan gambar-gambar ini sampai bisa tampil di halaman kalian. Itu maksudnya server side scripting ya. Jadi di servernya Facebook sana itu ada script atau kode program dengan bahasa PHP yang disimpan di servernya Facebook, di server sana, yang tidak bisa kita lihat. Kalau kita di sini cuma bisa melihat kalau kita view source, kita cuma bisa melihat kode program ini saja, kode program kliennya saja yang bisa kita akses, sedangkan kode program servernya tidak bisa kita akses. Kenapa? Karena itu untuk keamanan data. Kalau kalian bisa mengakses kode program yang ada di servernya Facebook, itu kalian berarti bisa lebih hebat dari Facebook ya. Dan berarti Facebooknya keamanannya sangat-sangat kurang. Kalau kalian bisa mengakses kode programnya, kalian bisa ngapain aja. Bisa ngambil passwordnya orang, bisa ngambil video-videonya orang, dan lain sebagainya. Jadi di server itu tidak bisa dilihat. Oke. Itu untuk PHP Tools. Kemudian nanti untuk JavaScript kita nanti ada jQuery, Angular, Node.js, Vue.js, dan React.
JavaScript ini dia digunakan untuk mempercantik halaman web. Contoh menambahkan animasi ya, contoh menambahkan animasi. Ini ada beberapa contoh, ada contoh ya. Contohnya ini contoh. Ini contoh kode JavaScript di sini. Ini ada contoh kode JavaScript di sini untuk menambahkan animasi. Kalau kita coba, jadi dia menampilkan kotak berwarna merah yang berjalan dari pojok ke pojok. Ini hanya bisa dibuat, bukan hanya bisa sih, di dalam aplikasi web. Salah satu cara untuk membuat animasi seperti ini dan animasi-animasi yang lain itu bisa menggunakan JavaScript. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Bisa digunakan untuk membuat formulir atau forms. Nah, contoh ini, please input a number between 1 and 10. Saya inputkan angka 5 misalnya. Submit. Nah, input OK. Kemudian misalkan saya submit angka 11, dia bilang not valid. Ini contoh validasi formulir yang dilakukan dengan JavaScript. Nanti tools-tools yang akan kita pakai di JavaScript ada ini: jQuery, React, Vue, Angular, sama Node.js. Oke, itu saja pengenalan kali ini, pengenalan tentang tools-tools bahasa pemrograman. Kemudian setelah ini kalian akan menginstall Xampp ya. Nanti di video selanjutnya kalian akan mempraktikkan instalasi Xampp. Terima kasih. Jangan lupa resume atau rangkuman paparan sekarang ini, paparan materi kedua ini dicatat, di-upload di e-learning lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.